Hai Sobat Mahas, apa kabarnya? Kali ini Budi akan melanjutkan menjelaskan tentang fase-fase dalam DIM. Mohon disimak ya, karena ini penting bagi kalian. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ketik di kolom komentar. Budi akan mulai penjelasannya dengan menjelaskan, bagaimana beasiswa di ITERA itu. Beasiswa yang disediakan, jumlahnya banyak namun terbatas kuotanya. Ada banyak jenis beasiswa yang bisa diajukan. Tiap beasiswa akan berbeda nominalnya, waktu pemberiannya, syarat untuk mendapatkannya, dan juga fungsinya. Jenis beasiswa yang saat ini ada di ITERA antara lain, KIPK, KJMU, dan beberapa beasiswa dari mitra lain. Nominal tiap jenis beasiswa sangat beragam, nantinya kamu bisa cari informasi lebih lanjut soal nominalnya. Waktu pemberian beasiswa juga beragam, ada yang diberikan penuh 1 semester, ada juga yang mendapatkan beasiswa per bulan, atau per 3 bulan, tergantung pada jenis beasiswanya. Beasiswa juga berbeda fungsinya. Ada yang mendapatkan beasiswa penuh untuk biaya kuliah ditambah dengan biaya hidup. Ada juga yang hanya mendapatkan biaya kuliah atau biaya hidup saja. Namun terlepas dari itu semua, mendapatkan beasiswa adalah salah satu kemudahan yang tidak semua mahasiswa bisa dapatkan. Jadi fokuskan untuk mendapatkan beasiswanya dulu. Sobat Mahas butuh tips untuk lolos beasiswa. Sayangnya Budi pun tidak pernah dapat beasiswa seperti itu. Tapi tenang, Sobat Mahas bisa bertanya kepada senior beasiswa yang mungkin Sobat Mahas kenal di ITERA. Fase seleksi beasiswa sudah dimulai sejak Sobat Mahas diterima di ITERA. Sobat Mahas yang mendaftar dengan pengajuan beasiswa dari proses SNBP atau SNBT akan otomatis disimpan oleh DIM sebagai pendaftar beasiswa. Untuk Sobat Mahas yang tidak mendaftar jalur beasiswa di awal, bisa mengajukan beasiswa dengan mengisi data beasiswa secara lengkap. Setelah semua data beasiswa diisi dengan lengkap, verifikator beasiswa akan melakukan pengecekan semua dokumen beasiswa kalian. Nantinya dari data-data beasiswa ini, akan dikumpulkan beberapa Sobat Mahas yang benar-benar layak, dan akan dilakukan proses selanjutnya, yaitu proses wawancara. Selanjutnya adalah UKT. UKT adalah singkatan dari uang kuliah tunggal, yaitu nominal yang harus Sobat Mahas bayarkan kepada kampus untuk bisa berkuliah. Besarannya berbeda, tergantung dengan golongan UKT yang Sobat Mahas dapatkan. Golongan UKT yang dipakai adalah golongan UKT yang berlaku pada saat Sobat Mahas masuk ke ITERA. Budi yakin Sobat Mahas setidaknya sudah cari info tentang golongan UKT ITERA dari senior-seniornya. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita kupas golongan UKT ITERA. Sobat Mahas, golongan UKT ITERA akan Budi bagi dalam 2 kriteria. Kriteria pertama adalah golongan UKT untuk tahun masuk 2017 hingga 2023, dan kriteria kedua adalah golongan UKT untuk tahun masuk 2024. Apa bedanya? Mari disimak. Sobat Mahas, untuk nominal UKT tahun masuk 2017 hingga 2023, dibagi dalam 8 golongan UKT. Pembagiannya seperti ini. Golongan 1, nominalnya adalah Rp500.000. Golongan 2, nominalnya adalah Rp1.000.000. Golongan 3, nominalnya adalah Rp2.000.000. Golongan 4, nominalnya adalah Rp3.500.000. Golongan 5, nominalnya adalah Rp5.000.000. Golongan 6, nominalnya adalah Rp6.500.000. Golongan 7, nominalnya adalah Rp8.000.000. Dan golongan 8, nominalnya berkisar Rp8.800.000 hingga Rp9.500.000 tergantung program studinya. Nah lalu bagaimana dengan UKT 2024? Sampai saat video ini dibuat, informasi UKT terbaru belum dirilis, jadi Budi belum bisa kasih info. Harap Sobat Mahas bersabar, dan jika informasi UKT terbaru rilis, akan langsung Budi unggah video terbarunya. Penjelasan singkat tentang beasiswa dan UKT sudah Budi jabarkan. Selanjutnya adalah tentang penentuan UKT, yang lolos beasiswa tidak perlu menunggu proses ini tentunya. Kuliah gratis pastinya. Sekali lagi Budi jelaskan, yang lolos beasiswa, jangan berpikir tentang kapan bayarnya, bagaimana bayarnya. Santai, chill, dan belajar dengan giat aja. Makasih Sobat Mahas masih setia melihat video Budi. Selanjutnya adalah tentang penentuan UKT.
UKT tiap Sobat Mahas dihitung dengan rumus yang sudah disiapkan oleh tim UKT, dengan melihat data DIM. Rumus ini akan error apabila ada data Sobat Mahas sekalian yang belum divalidkan. So, jangan sampai tidak valid ya. Data yang tidak valid dan menyebabkan error, akan dianggap UKT maksimal oleh sistem secara default. Tim UKT sudah membuat perumusan yang diharapkan akan bisa berkeadilan bagi semua Sobat Mahas. Golongan UKT Sobat Mahas dapat dilihat pada DIM di menu pengumuman. Scroll ke bawah sedikit dan lihat pengumuman UKT-nya. Jika lolos beasiswa, akan muncul tulisan selamatnya. Jika belum lolos, bisa dicoba lagi tahun depan. Untuk yang sudah muncul data UKT-nya, bisa dilanjutkan untuk proses koreksi UKT, atau jika dirasa tidak perlu koreksi, lanjutkan dengan proses pembayaran UKT. Mantap, Sobat Mahas sudah bertambah informasi tentang DIM-nya. Budi sudah menjelaskan tentang beasiswa dan UKT di ITERA. Jika Sobat Mahas masih merasa bingung, bisa ketik di kolom komentar. Budi akan terus memberikan informasi tentang DIM melalui channel ini. Untuk sekarang Budi pamit dulu.